Ya, teman, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Terdengar. Terdengar. Baik, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung di forum diskusi ini. Perkenankan saya Widya Pramodawardhani dengan NIM F1F020063 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Latar belakang diskusi kita kali ini yaitu mengenai pembangunan pedesaan di Indonesia dengan mosi, apakah pembangunan pedesaan di Indonesia sudah berjalan di jalur yang benar atau masih adakah yang perlu diperbaiki? Bagaimana jika dibandingkan dengan pembangunan pedesaan di negara berkembang lain di dunia? Baik, memasuki sesi diskusi kali ini, saya persilakan teman-teman untuk bisa raise hand agar dapat menyampaikan opininya. Ya, kepada saudara Dewi Ayu dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Nurul Umah dengan NIM F1F020075. Saya akan memberikan argumen saya terkait mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Jadi, menurut saya pembangunan pedesaan di Indonesia belum berada pada jalur yang benar. Karena permasalahan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi persoalan yang sangat mendasar dan kompleks, yang dapat memicu munculnya konflik berkepanjangan. Salah satu alternatif penyelesaiannya yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya yang menjadi kunci atas keberhasilan pembangunan adalah kontribusi dan keikutsertaan masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan pendidikan sumber daya manusianya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam berbagai aspek pembangunan. Melalui pemberdayaan tersebut, diharapkan masyarakat mampu untuk bersaing dan terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Jika dibandingkan dengan pembangunan pedesaan di negara berkembang di dunia, khususnya Thailand, Indonesia telah terlampaui. Thailand telah berhasil menerapkan suatu program pembangunan yang bernama OTOP, yaitu One Ton One Product, yaitu program untuk menghasilkan suatu jenis komoditas atau produk unggulan di suatu kawasan tertentu. Program ini membutuhkan tenaga yang memadai untuk menjamin hasil produksi yang tepat dan cepat. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk memproduksi produk yang unik dan memiliki standar yang tinggi supaya hasil produksi dapat diprioritaskan. Keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari keikutsertaan dan kontribusi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dewi atas penyampaian opininya.
Lalu setelah Saudara Dewi ada yang ingin menyampaikan opininya lagi, bisa segera raise hand. Baik, selanjutnya penyampaian opini oleh Eriska. Untuk Saudara Eriska dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar. Terima kasih. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa memberikan opini saya terkait dengan pembahasan tadi ya mengenai pembangunan pedesaan. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eriska Safira dengan NIM F1F 020051. Menurut saya pribadi, pembangunan pedesaan di Indonesia itu belum berjalan dengan baik secara 100% ya. Jadi karena ada beberapa pelaksanaan pembangunan yang masih belum matang atau masih setengah-setengah gitu. Tapi terlepas dari itu semua, beberapa hasil dari aktivitas pembangunan pedesaan ini juga sedikit demi sedikit bisa kita lihat ya dan dapat kita rasakan gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembangunan, biasanya yang terlintas di benak kita itu kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan perekonomian. Terus kita juga nanti biasanya bakal menganalisis lebih jauh tentang apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan gitu. Terus dan kemungkinan juga kita bakal menemukan nih ternyata ada hubungan-hubungan dengan aspek-aspek lainnya juga selain perekonomian. Nah, di era globalisasi seperti saat ini, tentunya kita udah nggak asing lagi, dan sangat familiar dengan istilah yang namanya digitalisasi. Nah, kita berusaha untuk melakukan digitalisasi di segala aspek kehidupan. Dalam upaya digitalisasi ini, tentunya kita membutuhkan internet gitu. Jaringan telekomunikasi yang sangat penting dan sangat kita butuhkan saat ini. Dengan adanya internet, semua kebutuhan dan semua kegiatan kita ini dapat dipermudah. Nah, salah satu manfaat internet yang dapat kita lihat atau dapat kita rasakan secara langsung terhadap pembangunan pedesaan itu adalah tentang berbagai informasi yang yang berhubungan dengan transparansi data pedesaan gitu, seperti kayak informasi tentang program desa atau tentang anggaran desa dan yang lain-lain. Nah, selain itu dengan adanya internet juga masyarakat pedesaan itu dapat berpeluang lebih besar dalam memasarkan produknya. Dengan demikian, pembangunan pedesaan khususnya di bidang telekomunikasi dalam penyediaan internet ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, masalahnya, apakah seluruh desa di Indonesia ini sudah memiliki akses internet? Namun sayangnya, bahkan hingga sampai tahun 2020 kemarin, sekitar 12.000 desa di Indonesia itu masih belum tersedia jaringan internet, teman-teman. Jadi, ya mungkin ketidakmerataan jaringan internet ini bisa juga disebabkan karena kondisi geografi Indonesia yang sangat luas. Teman-teman tahu sendiri kan ada 17.000 lebih pulau di Indonesia, dan wilayah Indonesia ini diliputi 2/3-nya itu kelautan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan pemerintah itu sulit untuk menyediakan akses internet di seluruh pedesaan. Terus selain itu kontur alam di Indonesia yang berbagai macam juga sangat sulit untuk memudahkan akses internet itu. Nah, tapi bukan masalah ketersediaan aja teman-teman. Menurut saya kualitas layanan internet di Indonesia juga masih terbilang cukup buruk dan hanya ada di beberapa kota besar aja juga, apalagi terutama di Pulau Jawa yang bisa mengakses layanan internet yang lebih baik daripada di pulau-pulau lainnya. Nah, contohnya itu di beberapa minggu yang lalu, sekitar di akhir bulan April, awal bulan Mei itu di Jayapura, teman-teman, itu mereka itu terputus koneksi internetnya. Katanya itu kalau saya lihat dari berita, itu kabel
kabel yang untuk menyediakan jaringan internetnya itu putus, kabel bawah lautnya, dan ya katanya diperbaikinya itu estimasi waktunya selama 1 bulan. Dan tentunya itu kan bakal mengganggu banget sama aktivitas dan mobilitas warga di sana gitu. Itu di kota besar, apalagi di pedesaan yang bahkan belum ada ketersediaan internetnya. Nah, hal tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan, khususnya dilihat dari aspek telekomunikasi ini, masih belum bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu saya tentunya mendukung penuh upaya-upaya pemerintah untuk menyediakan akses internet bagi seluruh wilayah pedesaan di Indonesia untuk menunjang pembangunan pedesaan yang lebih baik. Nah, pemerintah juga perlu nih untuk memperhatikan pemeliharaan sarana penyediaan internet agar dapat meminimalisasi kerusakan jaringan internet. Terus selain itu, pemerintah juga harus bisa mengalokasikan dana untuk menyediakan internet itu secara maksimal. Kualitas sinyal internetnya harus lebih baik dan jaringan internetnya juga semakin dipercepat. Nah, meskipun penyediaan internet di wilayah pedesaan di Indonesia ini semakin baik, tetapi untuk kualitas jaringan internetnya, Indonesia ini masih tertinggal dengan beberapa negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara sendiri itu masih kalah sama Vietnam contohnya, teman-teman. Sekitar bahkan di Vietnam itu 77% wilayah pedesaan di Vietnam itu udah tersedia jaringan internet, dan kecepatan rata-rata internet di Vietnam itu 34 MB per second, dan sekitar 91% masyarakatnya itu juga masyarakat pedesaan ya teman-teman, itu udah rutin mengakses internet. Sedangkan di Indonesia sendiri, meskipun sudah 86% pedesaan di Indonesia itu ada ketersediaan internet, tetapi kecepatan rata-rata internet di Indonesia itu masih kalah sama Vietnam, itu cuma sebesar 17 MB per second. Dan yang untuk masyarakat pedesaan yang mengakses internet itu hanya sekitar 33% aja. Hal itu juga tentunya menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan di bidang telekomunikasi, khususnya dalam kualitas jaringan internet dan penggunaan internet di Indonesia ini masih belum lebih baik dari Vietnam sebagai salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. Mungkin itu saja opini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Eriska atas penyampaian opininya. Lalu setelah itu teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi. Ya, silakan selanjutnya Saudara Nurul untuk menyampaikan opininya. Untuk Saudara Nurul dipersilakan. Terima kasih Saudari Widya atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Anindita dengan NIM F1F020052. Jika ditanya pendapat dari saya pribadi mengenai apakah pembangunan di Indonesia, di desa khususnya, sudah berjalan di jalur yang benar, menurut saya, walaupun upaya pembangunan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintahan daerah maupun masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan, namun upaya ini memang sudah memberikan kemajuan bagi sebagian wilayah pedesaannya, tapi menurut saya adanya ketidakmerataan pembangunan ini yang menyebabkan pembangunan saya rasa masih belum berada di jalur yang benar. Alasan lain yang menurut saya pribadi menjadi penyebab pembangunan pedesaan di Indonesia belum berjalan di jalur yang benar adalah masih minimnya peran wanita dalam pembangunan pedesaan di Indonesia sendiri. Saya sebagai perempuan sendiri percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam aspek pembangunan. Karena menurut saya perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya dalam banyak hal sesuai dengan program prioritas seperti bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun yang kita lihat saat ini dengan stigma yang masih berkembang di antara masyarakat, khususnya pedesaan, bahwa
perempuan hanya bekerja di dapur, dan hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan gender. Akhirnya dengan adanya stigma yang berkembang di masyarakat ini, kami sebagai perempuan tidak bisa berperan penuh dalam partisipasi dalam pembangunan. Serta kita juga sebagai perempuan saya rasa masih belum memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Peran aktif perempuan justru sesungguhnya membuat pembangunan lebih efisien dan efektif, terlebih lagi pembangunan di desa, karena kalau kita lihat mungkin perempuanlah yang lebih banyak berhubungan langsung dengan kehidupan kesehariannya di keluarga maupun masyarakat. Dengan minimnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ini, menurut saya jadi pembangunan belum berjalan di jalur yang benar. Lalu jika ditanya bagaimana jika dibandingkan dengan pengembangan pedesaan di negara berkembang lainnya, jika kita lihat dengan negara tetangga dulu sebelah Malaysia, kita lihat pembangunan di Malaysia mungkin lebih sedikit maju dari negara kita, karena seperti tadi yang Dewi bilang, saya setuju, Malaysia juga menggunakan konsep OVOP itu. Jadi OVOP itu One Village One Product. Jadi di mana setiap desa di Malaysia ini memiliki produk unggulan di suatu wilayahnya. Hal ini yang membuat kawasan pedesaan di Malaysia menjadi maju. Walaupun awalnya pencetusan OVOP ini adalah negara Jepang, di mana Jepang sukses membuat 1000 desa tertinggal menjadi desa modern, namun Malaysia juga telah mengembangkan kebijakan ini dengan nama SDSI atau Satu Daerah Satu Industri, di mana konsep ini menyebabkan kemajuan di wilayah Malaysia sendiri. Salah satu buktinya dengan Malaysia telah berhasil menciptakan 6.000 wirausahawan dari 141 desa di sana. Lalu jika kita bandingkan dengan negara kita sendiri, Indonesia, sebenarnya kita juga sudah melakukan konsep yang sama dengan Malaysia, OVOP, tapi di negara kita umumnya kita sebutnya UKM ya, atau UKM yang melakukan kerjasama dengan BUMN. Hal ini juga berkaitan dengan produk yang dihasilkan, mewakili identitas daerah, bahkan negara, di mana produk-produknya mencerminkan keunikan suatu daerah. Terlebih lagi, konsep OVOP ini mengedepankan maksudnya perempuan ini lebih diberdayakan di OVOP ini. Dengan adanya OVOP di Indonesia, dengan didukungnya juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyajikan keterlibatan perempuan, mungkin saya rasa dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan pembangunannya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Nurul atas penyampaian opininya. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan opininya? Bisa raise hand. Baik, untuk Saudara Revila Carla, dipersilakan untuk menyampaikan opininya. Sore, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Revila Carla Vinci dengan NIM F1F020069, dan saya setuju dengan beberapa pendapat teman-teman yang sudah disampaikan sebelumnya tentang bagaimana pembangunan pedesaan di Indonesia ini masih perlu diarahkan lagi ke jalan yang benar. Menurut saya pembangunan pedesaan di Indonesia ini perlahan-lahan sudah menuju ke arah yang maju, walau masih ada beberapa hambatan dan tantangan yang dialami. Misalnya saja keterbatasan akses informasi dan transportasi yang tentu menyulitkan warga pedesaan untuk bisa mengikuti laju globalisasi di luar lingkungan mereka. Pembangunan desa menurut saya tentu berdampak vital pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan bisa menjadi sektor yang diperbaiki ini adalah aspek pertanian, di mana sektor pertanian yang baik dan dinamis tentu menjadi salah satu fondasi penting pada karena dari sektor ini bisa berhubungan dengan sektor lain seperti misalnya ekonomi, di mana mata pencaharian para penduduk desa bisa diperbaiki dan ditingkatkan dengan cara partisipasi dan keterlibatan yang lebih efektif dari masyarakat lokal setempat, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Saudari Dewi dan Nurul, di mana pemberdayaan warga lokal, terutama perempuan dan juga anak muda, bisa dimaksimalkan melalui organisasi atau koperasi yang dijalankan secara lokal. Pembangunan pedesaan ini perlu menjadi suatu inti dari pembangunan negara secara keseluruhan, dan bukan menjadi suatu hal yang malah menghambat pembangunan itu sendiri. Untuk perbandingan dengan negara-negara yang lain, mungkin kita bisa melihat dari negara agraris lain, karena Indonesia itu adalah negara agraris yang besar yang tentu perlu memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Misalnya dari India yang 2/3 penduduknya itu bergantung juga pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Sepertiga warga pedesaan di India ini masih berada di bawah garis kemiskinan, di mana kondisi ini tidak jauh dari Indonesia yang juga pembangunan pertaniannya belum atau kurang bisa menunjukkan kesejahteraan dari para petaninya. Misalnya revolusi hijau yang dulu sempat dicanangkan juga pada era Orde Baru juga tidak bertahan lama. Namun India ini telah perlahan melaju untuk mengurangi kemiskinan dan memanfaatkan sektor pertanian mereka secara lebih maksimal. Misalnya dengan menjadi salah satu penghasil komoditas pangan yang terbesar di dunia. Tentu hal ini bisa dilakukan India dengan cara mereformasi kebijakan pemerintahan perihal pertanian dengan cara fokus pada tujuan swasembada gandum sebagai makanan pokok sampingan di samping beras. Revolusi hijau di India ini sudah menjadi suatu hal yang membuat kemajuan besar pada India, dan menurut saya dengan berfokus untuk mendukung kebijakan makro pada bidang pertanian, baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya, itu bisa menjadikan Indonesia untuk meraih ketahanan pangan yang lebih baik. Menurut saya sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Revela atas opininya. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan opininya? Bisa raise hand. Baik, selanjutnya penyampaian opini oleh Fitri Ananda, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitri Ananda Arifa dengan NIM F1F020049. Berbicara terkait pembangunan pedesaan di Indonesia, sama kayak yang sebelum-sebelumnya, menurut pendapat saya juga pembangunan pedesaan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang semestinya, meski udah ada yang berubah positif. Masih ada beberapa hal yang bisa lebih dimaksimalkan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Ekonomi adalah salah satu di antara berbagai bidang yang penting dalam pembangunan. Pada pembangunan desa sendiri, udah sebaiknya hal ini dijadikan salah satu fokus utama karena keadaan ekonomi suatu desa akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduknya juga. Tapi pembangunan ekonomi di pedesaan seringkali terhambat oleh kurangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, kurangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi itu disebabkan oleh kurangnya pengusahaan aset produksi, rendahnya sumber daya manusia di pedesaan, dan nilai tukar komoditi yang cukup rendah. Untuk itu, industri kelembagaan desa seperti badan usaha milik desa ataupun perangkat aparatur pengurus desa bisa diperkuat guna memutar roda ekonomi di pedesaan. Skill sumber daya manusia di desa juga bisa ditingkatkan untuk menurunkan angka pengangguran di desa. Nah, dalam pelaksanaannya juga masih kerap kali ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana yang diberikan. Nah, hal itu udah sebaiknya diperbaiki biar enggak menggagalkan pembangunan ekonomi sesuai yang sudah diharapkan sebelumnya. Kalau dibandingin sama pembangunan pedesaan di negara berkembang lainnya, program unggulan kawasan perdesaan atau Prokades yang udah dijalankan di Indonesia telah dilirik sama beberapa negara berkembang di Afrika lainnya.
Nah, hal ini disebabkan karena program si Prokades itu udah berhasil meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga desa yang tadinya tertinggal jadi lebih berkembang. Bahkan perwakilan dari Nigeria udah berencana untuk meninjau langsung bagaimana jalannya Prokades itu di beberapa desa. Nah, dari penjelasan tersebut bisa dilihat kalau misalnya pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia udah lebih baik kalau dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya di Afrika, salah satunya Nigeria. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Fitriananda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan opininya? Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan opininya? Jika ada, silakan bisa raise hand. Karena tidak ada yang raise hand ya, mungkin saya bisa menunjuk. Silakan kepada Saudara Chandra Yusuf untuk menyampaikan opininya. Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan, nama saya Chandra Yusuf Ramadan dengan NIM F1 F020058. Mungkin untuk opini saya itu lebih menuju ke pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia. Jadi menurut saya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu di angka 4,7% masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi agar dapat menjadi negara yang maju. Dengan menganut semangat percepatan pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi fiskal dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian milestones proyek prioritas. Nah, kemudian mungkin dari penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundur pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Mungkin selanjutnya proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksesuaian antara atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antar pemerintah dan badan usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Chandra atas opininya. Selanjutnya, untuk teman-teman yang belum menyampaikan opini, bisa dipersilakan untuk raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, mungkin saya akan menunjuk kembali
Silakan untuk silakan Arga. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator atas kesempatannya untuk memberikan opini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arga Firmansyah dengan NIM F1F020055. Di sini saya akan memberikan opini saya terkait mosi diskusi kali ini. Melihat dari kebijakan pembangunan pedesaan di Indonesia sendiri telah sebenarnya berkembang dari masa ke masa. Mulai dari kebijakan land reform atau reformasi lahan, kemudian beranjak ke revolusi hijau, program desa pantang mundur, program pengembangan kecamatan, program perlindungan sosial, hingga yang terbaru ini ada program dana desa. Menurut saya program-program tersebut sejatinya dapat berdampak positif bagi masyarakat daerah pedesaan. Namun dalam implementasinya sebagian besar belum sepenuhnya berhasil dan efektif. Program pembangunan pedesaan di Indonesia dirasa belum signifikan dan menyeluruh menurut saya. Meskipun sebenarnya di pemerintahan era Presiden Jokowi ini sebenarnya telah menjadikan daerah pedalaman sebagai fokus demi tercapainya pemerataan pembangunan. Masih banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil yang tertinggal dalam beberapa bidang pembangunan, baik itu pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Mereka masih hidup dalam kemiskinan, belum tersentuh ilmu pengetahuan, teknologi, serta sarana dan prasarana secara memadai. Bahkan gerak langkah mereka pun sebenarnya sangat terbatas dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, berkaca dari hal ini, berbagai kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah tentu masih menjadi masalah utama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Lemahnya implementasi ini dapat diidentifikasi dari program-program tersebut yang sebagian besar terletak pada lemahnya kapasitas birokrasi untuk melaksanakan program pembangunan, juga pendanaan yang tidak mencukupi dan pengelolaan data kemiskinan yang lemah, serta kurang memadai dan meratanya infrastruktur fisik dan kepemilikan modal, dan kurangnya akses ke peluang kerja produktif di pedesaan. Selain itu, masalah lain dalam pembangunan pedesaan saya adalah kualitas dari sumber daya masyarakat desa itu sendiri. Kualitas dari SDM masyarakat ini harusnya ditingkatkan agar pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan efektif. Tentunya harus didukung dengan akses ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga infrastruktur yang lebih baik. Maka dengan begitu, saya rasa masyarakat desa dapat berkesempatan untuk menggunakan waktunya lebih baik dan lebih panjang untuk belajar, bekerja, dan memiliki fasilitas untuk agar tidak menjadi masyarakat yang tertinggal lagi. Nah, oleh karena itu, pembangunan pedesaan di Indonesia sejatinya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola program dan juga dukungan dari lembaga-lembaga lokal seperti masyarakat desa. Di sini pemerintah perlu menyediakan informasi yang akurat tentang pelaksanaan pembangunan pedesaan, juga memberikan keputusan dan kebijakan yang tepat tentang penggunaan dana desa. Selain itu, pemerintah juga harus membuat rencana pelaksanaan kegiatan yang baik hingga pemanfaatan infrastruktur desa yang efisien. Nah, kalau kita membicarakan pembangunan desa di Indonesia, jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Jepang contohnya, dalam hal ini pemerintah Jepang sukses untuk mengubah 1.000 desa primitif menjadi sebuah desa modern dan pusat bisnis. Kesuksesan Jepang ini menciptakan ribuan desa modern karena pemerintah Jepang peduli dan serius untuk mengembangkan desa. Dengan adanya konsep One Village, One Product, yang artinya desa di Jepang punya keunikan pada produk tertentu dikembangkan oleh pemerintahnya. Nah, akhirnya desa tersebut bisa survive, berkembang, dan akhirnya menjadi kota desa yang terstruktur, efisien, dan efektif. Dan saya rasa pelajaran yang dapat dipetik dari pemerintah Jepang ini bagaimana jika diaplikasikan di Indonesia, bagaimana dampaknya.
Nah, itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Arga atas penyampaian opininya. Selanjutnya, Saudara Arya dapat menyampaikan opininya. Oke, Dipersilakan. terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memberikan saya menyampaikan opini. Jadi menurut saya itu pembangunan perdesaan Indonesia itu udah mulai merata ya. Tetapi kayak ada sedikit kekurangan yang menghambat pembangunan perdesaan di Indonesia itu, yaitu kurang koordinasi antar berbagai pihak dalam kegiatan pembangunan. Jadi fokus kegiatan yang itu nggak begitu jelas. Selain itu, faktor yang menghambat pembangunan juga masalah geografis. Masalah geografis ini juga pemerintah juga telah berusaha untuk membangun infrastruktur yang geografisnya itu agak sedikit kurang atau susah gitu. Dan kita juga bisa berkaca kepada negara Jepang yang berhasil membangun desanya. Salah satu kuncinya adalah pembangunan pedesaan di Jepang itu mampu mengelola dan memaksimalkan potensi desanya dengan baik. Seperti contoh, desa di Jepang itu punya tanah yang subur. Berarti pemerintah di desanya itu dia mampu memaksimalkan sektor di agrikultur. Dan sebaliknya kayak misalnya tempat desa di Jepang itu tempatnya bagus. Jadi dia bisa fokus ke sektor pariwisata atau turis. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arya atas opininya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan opini? Mungkin bisa langsung saya tunjuk saja ya. Untuk Saudara Chris, dipersilahkan untuk menyampaikan opininya. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam, perkenalkan nama saya Chris dengan absen F1F0064. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai pembangunan desa di Indonesia dengan di luar negeri. Menurut saya sendiri, pembangunan desa di Indonesia belum berjalan dengan sempurna. Saya sendiri masih bingung mau bilang pembangunan Indonesia ini berjalan di jalan yang benar dengan sempurna ataupun belum, karena dengan melihat beberapa hasil dari kerja pemerintah sejak beberapa periode yang lalu, kita bisa melihat makin banyak beberapa desa-desa yang tertinggal mulai berkurang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Baru menurut saya juga di Indonesia ini dalam pembangunan desa itu yang paling penting adalah infrastruktur, karena Indonesia sendiri kan wilayahnya luas, sehingga dalam kegiatan pembangunan termasuk dalam pembangunan desa, infrastruktur itu sangat penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia termasuk di desa-desanya. Dari hasil beberapa pembangunan yang dilakukan pemerintah, kita sudah bisa melihat beberapa pembangunan seperti kayak jalan yang semakin baik. Saya ngambil contoh pembangunan desa di daerah saya. Dulu tuh dalam menuju akses ke desa saya dulu sulit sekali. Perjalanan menggunakan kendaraan dari kota menuju desa itu bisa memakan waktu dari kurang lebih 10 jam dengan jarak kurang lebih 5-6 km ke dalam. Jalan itu dari awal perbatasan dari dari kota terdekat menuju pedesaan itu seluruhnya hancur dan mungkin menurut saya kurang layak untuk dilewati oleh kendaraan bermotor.
dan cukup bahaya juga karena melewati beberapa tebing. Tapi sekarang, terakhir kali kemarin saya ke kampung, sejak berjalannya beberapa pembangunan yang pemerintah lakukan, jalur menuju desa itu udah mulai enak dan udah sangat nyaman dan mulai ya nggak menghabiskan waktu hampir 10 jam seperti yang lalu dan hanya memakan 2 jam saja. Lalu kita bilang lagi di dalam akses internet dan telepon. Internet dan telepon mungkin ya bukan yang 100% sangat dibutuhkan di desa. Cuman itu juga hal yang penting yang mungkin memang harus desa miliki. Dan waktu itu dulu di desa saya juga, saya ambil contoh, jaringan itu sangat sulit dan untuk melakukan untuk menelpon itu sangat sulit. Dan sekarang saya udah melihat sudah merasakan betapa baiknya pembangunan yang sekarang walaupun belum sempurna. Berangkat dari itu semua, di Indonesia sendiri masih banyak desa yang masih tertinggal walaupun sudah mulai berkurang. Dan peranan yang sangat penting menurut saya di sini adalah peran muda-mudi, generasi muda sekarang untuk melakukan pembangunan di desa. Kita bisa ngeliat juga zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang kurang memperhatikan desa sebagai ya kita bilang tempat yang bisa dijadikan perhatian lah bagi dia. Kadang juga ada beberapa orang yang dari desa, dia mengadu nasib dari desa dan ke kota. Setelah itu dia membangunkan usahanya di kota dan tidak kembali lagi ke desa, sehingga desa itu jadi warga-warga dari desa itu sendiri, pelajar-pelajar dari desa itu sendiri nggak membuahkan hasil ke desa yang mereka miliki, sehingga desa itu nggak berkembang sama sekali. Jadi menurut saya generasi muda sekarang itu perlu ditingkatkan lagi perhatiannya terhadap desa, karena kita sebagai generasi muda juga merupakan pilar yang penting dalam pembangunan di desa. Baru mengenai bedanya pembangunan di Indonesia dengan di luar negeri, saya merasa cukup jauh sekali dibandingkan di luar negeri pembangunan Indonesia. Pembangunan desa di Indonesia itu sangat jauh kurang dibandingkan pembangunan desa di luar negeri, seperti yang teman-teman berikan contoh sebelumnya, seperti di Jepang misalnya dan sebagainya. Dan menurut saya kita hanya memerlukan waktu saja dalam melakukan pembangunan desa, serta usaha-usaha inovasi yang kita miliki sebagai generasi muda untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Itu aja menurut saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Chris atas penyampaian pendapatnya. Teman-teman, ini kan kita pas azan maghrib gitu. Jadi diskusinya ini mau dipending atau mau tetap berjalan aja? Kita tinggal sesi tanya jawab sama penutup. Gimana? Kalau pending bentar gimana? Nunggu adzannya selesai. Ya, jadi Boleh, kalau dari yang lain gimana? izin masuk moderator. Iya, silahkan. Karena ya mungkin di teman-teman udah azan maghrib juga ya, mungkin bisa nunggu azannya selesai juga gitu. Soalnya paling cuma nggak nyampe makan waktu 10 menit yang lainnya. Oke, berarti untuk diskusi kita pending sampai azan maghrib berhenti. Terima kasih.
Baik, untuk sesi selanjutnya bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan dapat raise hand juga. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan dapat raise hand. Silakan Saudara Dewi. Terima kasih moderator. Saya izin bertanya dan menyampaikan sedikit pendapat. Saya sangat setuju dengan argumentasi Eriska yang menyatakan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk menyediakan internet di pedesaan untuk transparansi data desa dan membantu dalam pemasaran bisnis masyarakat sebagai bagian dari upaya digitalisasi. Kemudian pertanyaan saya yaitu, sejauh ini apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam proses digitalisasi? Karena menurut saya digitalisasi itu sangat diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat selaku pelaku bisnis UMKM. Terutama dalam pandemi ini, pendapatan dari bisnis mereka terpantau anjlok. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dewi atas pertanyaannya. Untuk Saudara Eriska bisa dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih Dewi atas pertanyaannya tentang upaya pemerintah dalam digitalisasi ya, digitalisasi pedesaan. Sejauh ini yang saya tahu, yang saya baca-baca informasi dari berita dan saya alami juga di desa saya, pemerintah ini sudah melakukan ada yang namanya program desa digital dan teman-teman semuanya. Jadi di desa digital ini tuh konsep programnya tuh untuk menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, masyarakat, sama pemberdayaan masyarakat yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kebetulan kalau di Jawa Barat sendiri saya lihat ada desa digital, desa Sirnasari di Sukabumi, kalau nggak salah, ya di Sukabumi. Desa itu memperoleh penghargaan dari Asia Pacific Award, jadi kayak desa yang inovatif digitalisasinya gitu. Itu kan udah bagus berarti ya penerapan program pedesaannya. Cuman kalau dilihat kalau dari di desa saya itu digitalisasi pedesaan itu baru mentok sampai ya kayak apa ya yang tadi yang udah saya sampaikan itu transparansi data, misalnya kegiatan-kegiatan desa, program-program desa itu aktif tiap minggu, bahkan selalu update. Kalau di website desa saya itu ada kayak dokumentasi kegiatannya, terus ada juga anggaran desanya juga sangat transparan gitu. Mungkin kalau di desa yang lain saya belum tahu ya, karena kalau di desa saya sendiri itu udah. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya Dewi, yang saya tahu upaya pemerintah untuk digitalisasi pedesaan itu ada namanya program desa digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Dewi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Eriska. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Silakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan.
Jika tidak ada, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu penutup. Karena nggak ada yang tanya. Gimana, lanjut aja ya? Iya, jadi sebelum sesi penutup, sebelumnya saya ingin menyampaikan opini saya terhadap MOSI. Jadi opini saya yaitu upaya pembangunan di pedesaan telah dilakukan oleh berbagai pihak, dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat, namun masih banyak juga wilayah yang belum bisa merasakan kemajuan itu gitu. Masih banyak wilayah yang belum bisa berkembang secepat wilayah lainnya. Padahal pembangunan pedesaan itu merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan pedesaan yang masih dominan di Indonesia. Dalam rangka memajukan pembangunan pedesaan di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap, misalnya melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya dapat berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu persoalan pokok dalam pembangunan pedesaan di Indonesia adalah kurang adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta fokus kegiatan yang kurang begitu jelas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat keberhasilan Cina dalam pembangunan pedesaan, yaitu adanya kerangka yang jelas dalam pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan dalam berbagai jangka waktu, serta adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah dalam berbagai tingkatan. Konsep ini mulai dengan 5 Balanced Development Strategy yang antara lain membuat keseimbangan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta keseimbangan antara daerah berkembang dan daerah tertinggal. Itu tadi opini dari saya. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita kali ini. Kesimpulannya yaitu pembangunan pedesaan di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan lancar. Kita masih perlu melakukan berbagai peningkatan seperti di bidang teknologi dan informasi, peningkatan aspek digitalisasi, penyediaan jaringan internet yang memadai, penyediaan transportasi, akses teknologi juga perlu ditingkatkan. Selain itu, pembangunan ekonomi di Indonesia juga masih memiliki hambatan seperti kurangnya kesempatan partisipasi masyarakat karena kurangnya penguasaan aset produksi, rendahnya sumber daya manusia dan nilai-nilai tukar komoditi. Selain itu juga kita perlu meningkatkan sektor pertanian agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa. Selain itu kita juga perlu melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat karena koordinasi ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan desa yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Alternatif penyelesaian dari masalah-masalah di atas itu bisa diatasi dengan diantaranya pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan juga tidak terlepas dari kontribusi masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan salah satunya. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi yang akurat tentang pelaksanaan pembangunan pedesaan hingga pemanfaatan infrastruktur desa yang efisien. Dibandingkan dengan negara lain, kita bisa mencontoh negara Thailand yang telah berhasil menciptakan suatu jenis komoditas unggulan melalui program OTOP, One Tambon, One Product. Selain itu kita juga bisa meniru, bisa terinspirasi dari
negara Jepang yang berhasil menciptakan ribuan desa modern melalui konsep One Village, One Product atau OVOP dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif seluruh warga desa termasuk perempuan untuk meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan produk unik dari tiap desanya. Sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat beropini. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih.